Yang membuat orang itu menjadi rusak mentalnya adalah dia menggantungkan diri kepada benda. Kalau saya naik mobil ini, saya akan dihormati orang. Kalau saya naik ojek, maka saya tidak dihormati orang. Tergantung kepada benda. Kalau saya pakai sepatu merek ini, saya dihormati orang. Kalau saya pakai baju seharga ini, saya akan dimuliakan orang. Ketergantungan kepada benda ini bahaya. Inilah yang disebut dengan materialism. Benda itu materi. Orang yang menggantungkan diri kepada benda, materialism. Perempuan yang selalu memandang benda, harta, disebut dengan perempuan materi. Karena yang dilihatnya benda saja. Hari ini yang terjadi Bapak Ibu. Cobalah lihat orang akan melihat dia naik apa. Termasuk kalau kita bertamu ke rumah orang. Kalau kita naik sedan mahal, keluar cappuccino. Tapi kalau naik ojek, air putih. Saya alhamdulillah ke pengadilan tinggi ini teh manis. Nah, itu berarti agak tinggi sedikit. Itu standar manusia itu memang melihat benda tadi. Maka banyak orang sekarang tergantung kepada benda. Merek handphonenya, segala macam. Ustaz Somad ngomong aja ceramah, jangan tergantung kepada benda. Tapi handphone dia mahal juga. Handphone saya apa adanya, udah retak pun ujung-ujungnya. Jadi jangan pernah menggantungkan kepada benda, karena efeknya itu akan luar biasa sekali. Ada pemegang kunci Baitul Maqdis Palestina, dipegang oleh orang Yahudi. Dia mau menyerahkan kunci Palestina ini kepada khalifah. Waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab. Aku mau menyerahkan kunci Baitul Maqdis ini, tapi dengan syarat Umar bin Khattab itu mesti datang mengambil kemari. Ya, kata umat Islam, Umar akan datang ke Palestina dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bayangan si Yahudi tadi, Umar bin Khattab itu akan datang dengan baju jubah sutra yang besar, megah, mewah, kereta kencana, pengawal sejauh mata memandang. Maka dia siap-siap udah megang kunci. Mana Umar bin Khattab yang katanya gagah perkasa, hebat, penguasa semesta itu? Mana dia? Tiba-tiba dari kejauhan nampaklah seekor keledai. Keledai itu lebih kecil dari kuda, lebih kecil keledai. Lalu kemudian lebih besar dari kambing, lebih kecil dari kuda. Umar bin Khattab naik keledai ganti-gantian dengan hamba sahayanya berdua. Kadang-kadang Umar di atas, hamba sahayanya di bawah. Kalau capek, hambanya di atas, Umar di bawah. Pas mau masuk ke pintu Palestina, kebetulan waktu itu jamnya jatah Umar di bawah, hambanya di atas. Sampai ke situ bertanyalah pendeta Yahudi tadi, mana Umar bin Khattab itu antara kalian berdua? Inilah dia Umar bin Khattab. Terkejut dia, agama apa yang mengajarkan orang tidak menggantungkan diri kepada benda? Kalau kita dihormati orang karena mobil kita, nanti mobil itu dijual, kita tak dihormatinya lagi. Kalau kita dihormati orang karena pena kita harganya 10 juta, hilang pena itu 2 hari 2 malam kita menangis. Kalau kita dimuliakan orang karena benda jam tangan kita, ketika jam itu tak lagi melekat, inilah yang membuat orang banyak kena penyakit PPS, Post Power Syndrome. Dulu ketika benda itu masih melekat di tangan, dimuliakan orang, disanjung orang. Tapi ketika tidak, Ustadz sendiri bagaimana mengantisipasi diri Ustadz supaya tidak terikat dengan benda-benda itu? Yang pertama, bahwa kita mesti sadar lahir ke dunia ini tidak membawa benda. Saya mohon maaf tidak mau mendikte Bapak Ibu, hanya sekedar bertanya, yang lahir bawa jam dinding ada? Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kau keluar dari perut ibumu, kau tak bawa apa-apa, kau tak punya apa-apa. Allah tak mengatakan la tahmiluna syai'a,
Tapi Allah mengatakan la ta'lamuna syai'ah. Kau tak tahu apa-apa. Jangankan benda, pengetahuan yang di dalam pun tak ada di bawah. Jangankan pengetahuan tentang hukum pernikahan, kompilasi hukum Islam Indonesia, nama pun tak tahu. Saya ini Abdul Somad kan karena dikasih. Yang lahir sudah bawa plakat nama. Tak ada. Nama kita pun dikasih orang. Betapa sombongnya kita dengan benda-benda yang melekat pada diri kita hari ini. Tapi Ustaz Somad kami tengok pakai baju mahal, dikasih orang. Pergi ke Yogyakarta, singgah ke toko batik kami, Pak Ustaz, boleh kata saya. Pakai Pak Ustaz, pakai. Setelah dipakai difotonya, rupanya untuk baliho. Pergi ke Jambi, jumpa Bupati Tanjung Jabung Timur. Kemarin, alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang tak sanggup lagi penjahit-penjahit kami di kabupaten itu untuk mencetak batik-batik ini. Dulu tak laku Ustadz. Setelah kami pajang foto Ustadz baliho besar-besar, tak sanggup penjahit itu lagi, sekarang permintaan banyak. Alhamdulillah kata saya senang Pak Bupati. Tapi ada yang mau kami sampaikan Pak Ustadz. Apa tuh Pak? Royalti belum bisa lagi Pak Ustadz. Kalau kita terikat dengan benda, pergilah saya ke mall SK. Sampai di atas saya tengoklah harga baju 500.000. Oh, mahal ini. Turun saya ke lantai bawah, diskon 100 katanya. Saya beli yang 100. Saya beli 5 biji. Saya pakai. Dipuji orang, bagus ya katanya. Di situ saya paham bahwa bukan bajunya, tapi yang memakainya. Jadi kalau adalah budget Bapak Ibu 500.000, beli sajalah baju yang 100, yang 400 itu belikanlah 8 sak semen. Itu lebih bermakna. Dan andai baju itu hilang dicuri orang di jemuran, kita tak terlalu bersedih. Ustadz, baju Ustadz hilang, alah 100.000. Kami sangka 500, kalian aja baik sangka, husnuzon. Keterikatan kepada benda-benda ini luar biasa Bapak Ibu. Saya terus terang di depan ibu-ibu kalau cerita gelang dengan cincin, takut saya ibu tersinggung. Tapi karena kita udah lama kenal, saya yakin tak tersinggung. Saya udah bolak-balik ke kantor nih. Adalah jamaah kita, kata dia gini, Ustadz, kakak kami itu waktu meninggal, cincin, gelang, subang, rantai, antingnya 1 cuci tangan. Kenapa? Karena dia menggantungkan dirinya pada benda. Kalau benda itu dia pakai, PD-nya naik. Kalau benda itu dia pakai, pergi dia undangan, mendongak dia. Tapi kalau benda itu tak ada, dia macam anak ayam kena minyak lampu. Kalau pernah Bapak Ibu menengok anak ayam. Lalu saya tanya, kemana? Mana sekarang ibu tuh? Meninggal Pak Ustaz. Allahumma firlah warhamha wa'afiha wa'afuanha. Di manalah gelang, cincin, rantainya itu sekarang? Habis dibawa lakinya Pak Ustaz. Itu yang laki-laki model seperti itu tak ada di PTN. Jadi maksud saya ibu tak usah khawatir, tak usah cemas. Efek dari menggantungkan diri kepada benda. Tapi Ustadz kami tengok pakai benda juga. Peci Ustadz lain dari yang lain, dikasih orang. Tulisannya apa bacaannya itu Pak Ustadz? Sebelah kanan Muslim United, sebelah kiri sedulur saklawasi. Sedulur saudara, saklawasi selamanya. Kenapa bahasa Jawa? Orang Jogja ngasih. Cincin Pak Ustadz dikasih orang juga. Tengoknya saya batu. Saya kumpul-kumpulkan batu tuh hampir 200. Takut pula saya jadi penyembah batu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan terikat kepada benda, karena keterikatan pada benda ini bahaya, merusak integritas, dan ketika kita mati dia tinggal semua. Tinggal. Maka beberapa cincin itu saya lelang. Daripada saya bawa mati, bagus saya lelang. Kami jual lah cincin batu rubi di Hotel Madani Medan depan Istana Maimun. Terjual cincin Ustadz Somad batu rubi 50 juta. Dipakai orang perempuan, suaminya dari Belanda. Pakainya. Mantap kata saya. Semua duit 50 juta ini untuk pembangunan pondok pesantren tahfiz Quran.
Karena itulah yang akan mengalir. Dibaca orang Quran 1 hari, 2 juz, 1 bulan, khatam 2 kali, 1 tahun 24 kali. Itulah yang mengalir. Adapun kita pakai dia kemana-mana, maka sesungguhnya keterikatan pada benda ini amat sangat merusak. Dari mulai harga baju, jam tangan, cincin, gelang, rantai, peci, mobil, dan lain sebagainya.